cukup gitu ya. Nah, mungkin karena biar tidak terlalu malam gitu ya. Saya langsung saja bahwa setiap manusia itu mempunyai satu keinginan yang sama, baik itu muslim atau non muslim, itu keinginannya sama, dan itu di seluruh dunia. Orang yang saya katakan tadi itu bahwa setiap manusia tujuannya sama, keinginannya sama, itu adalah ingin hidup bahagia. Termasuk orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak mengakui agama, tidak mengakui Tuhan. Itu semua kepingin bahagia. Nah, termasuk kita ini sebagai seorang muslim, doanya setiap hari, setiap selesai sholat pasti ingin bahagia. Ya, ada nggak dari kita ini yang pada waktu selesai sholat kemudian doa kepingin nggak bahagia? Nggak ada ya. Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya. Karena setiap yang dibaca itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami yaitu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan sampai di akhirat. Itu setelah sholat, setelah selesai sholat selalu kita ingin bahagia. Ya, ternyata untuk mencapai bahagia itu juga gak mudah. Ya, kadang-kadang ada musibah gak bahagia. Kadang-kadang keinginannya gak tercapai, gak bahagia. Istri marah-marah gak bahagia. Ya, anak bandel gak bahagia. Ya, tetangga kurang cocok, nggak bahagia, kepingin pindah. Jadi ternyata untuk mencapai satu bahagia itu ada satu proses. Di mana prosesnya adalah supaya kita bahagia itu yang pertama adalah zuhud fi tarkid dunya. Zuhud fi tarkid dunya itu adalah bagaimana kita berjuang untuk mencapai suatu kebahagiaan itu adalah kita jangan terlalu mencintai dunia, kita tinggalkan kecintaan terhadap dunia. Gak ada orang itu tatkala hidup di dunia ini kemudian gak ada yang kepingin yang namanya kebahagiaan itu. Semua kebahagiaan ternyata kok banyak ganjalan-ganjalan. Nah, sulit berjuang di dalam kita untuk tidak mencintai dunia inilah yang salah satunya adalah orang itu bahagia. Contohnya, ini contoh yang paling gampang sekali ya. Karena gak takut, itu orang gila. Orang gila itu bahagia. Kadang ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Gak ada makanan, gak bingung. Gak punya istri, gak bingung. Gak punya suami, juga gak bingung. Gak punya rumah, gak bingung. Ketawa sendiri. Ya. Nah, itu contoh bahwa orang gila itu sudah gak ada keinginan untuk kecintaan terhadap dunia. Ya, entah wallahu alam, karena memang ini salahnya sudah gak normal kan gitu ya. Tapi ini sebuah contoh. Ya. Nah, kita ini bukan berarti harus seperti orang gila, tidak. Kita sebagai orang yang normal, maka di dalam kecintaan kita terhadap dunia ini jangan terlalu bahwa harta itu kita cintai. Tapi perlu dengan harta itu untuk fasilitas kehidupan. Perlu, penting. Ya. Tetapi cintanya inilah. Kenapa saya berkatakan cinta terhadap dunia itu harus kita atur di dalam kehidupan ini? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita kumpulkan selama ini,
ya, sampai depositonya banyak, investasinya di mana-mana kan gitu ya. Nggak tahu investasinya itu berupa tanah berapa apa aja lah. Nah itu. Ternyata kalau kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa. Artinya menjadi warisan. Jadi kalau kita menjaga Rasulullah itu berat, makanya ketika bahagia itu berat. Rasulullah kalau akan meninggal dunia, gitu ya, itu di bawah bantalnya masih ada uang 1 dirham. Nah, uang yang 1 dirham ini kemudian Rasulullah yang hanya harta satu-satunya, selain rumah yang kecil itu ya, rumah kamar itu, ya, itu kemudian harta itu hanya 1 dirham. Itu pun disuruh untuk menginfakkan atau mensodakohkan. Kenapa? Supaya tidak ada yang memberatkan tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kecintaannya itulah, bukan berarti nggak perlu dunia, nggak perlu harta. Karena kita hidup di dunia, kita hidup di dunia. Nah, itu. Jadi suruh yang pertama, berjuang bagaimana kita tidak terlalu mencintai dunia. Dan orang yang tidak terlalu mencintai dunia itu bukan berarti kemudian hilang hartanya, tetapi Allah malah menambah hartanya. Itu ujiannya. Kadang-kadang semakin dikejar juga semakin jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, letakkan iman, Islam dan iman itu di atas segala-galanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali tetap dalam memegang agama Islam. Jadi orang bahagia itu di situ. Meletakkan Islam dan iman itu di atas segala-galanya. Contoh, apabila orang itu miskin tetapi masih megang iman dan Islam, insya Allah bahagia sampai akhir. Ini contohnya. Kecelakaan berat, tapi dia meletakkan iman dan Islam itu di atas segala-galanya, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Jadi meletakkan iman dan Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala-galanya. Sedangkan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali tetap memegang berpegangan dengan agama Islam. Selamat. Itu orang bahagia. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, maksudnya terhadap kehidupan dunia, dan mereka tidak bersedih hati terhadap kehidupan dunia. Jadi orang itu permasalahan duniawi itu ya tidak ada takut, tidak ada khawatir. Seandainya hilang itu dari Allah, alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kita dalam kehilangan itu kan sedih ya. Pokoknya kehilangan sepeda motor, kehilangan barang, kehilangan apapun, pasti sedih. Tapi kalau kita meletakkan iman dan Islam di atas segala-galanya, oh, harta dunia ini milik Allah, sekarang diambil oleh Allah. Jadi kalau sudah itu kita ucapkan, kita pahami, insya Allah kita tidak ada yang namanya sedih atau khawatir. Tidak ada takut kalau besok nggak bisa makan, tidak ada. Karena apa? Karena orang Muslim, orang Islam itu sudah paham bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ini, jadi nggak ada khawatir. Itu orang yang bahagia tadi itu. Ya. Jadi ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap kehidupan dunia dan mereka tidak bersedih hati. Ini alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu
Islam itu harus kita kuat, tauhid, akidah ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian terpengaruh dunia, akhirnya agama ini kita tinggalkan. Ini naudzubillah min dzalik. Ini. Nah, kekasih Allah yang sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan terhadap kehidupan dunia ini, dan mereka selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Mereka itu akan berkata berita gembira terhadap kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Lahumul busra itu berita gembira. Berita gembira itu bahagia. Ya, fil hayati dunya wa fil akhirah, yaitu kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan kemudian itulah ada sudah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak merubah ketetapannya. Dari bahwa Rasul Alim, karena Allahnya demikian itu, karena Allah sendiri, itulah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang betul-betul ingin bahagia. Ini ya. Itu sedikit aja yang bisa kami sampaikan. Karena tadi kultum, intinya seandainya kita ada musibah bisa gak bahagia. Gitu ya. Kalau kita rezeki seret bisa gak bahagia. Ya, harus bahagia. Ya, nggak punya istri bahagia. Kan gitu ya. Ya, punya istri satu bahagia. Istri dua lebih bahagia. Tiga tambah bahagia. Empat, pokoknya bahagia terus. Nah, gitu ya. Semakin banyak semakin bahagia. Nah, itu. Kata orang Latif satu aja mumet katanya itu. Lain namanya nggak bahagia. Gak usah dibikin bahagia, gitu ya. Syukuri aja apa yang ada, nikmati aja apa yang ada. Intinya kita harus bahagia. Karena bahagia itu adalah kunci sukses bagi kehidupan kita, yaitu supaya kita sehat. Ya, orang bahagia itu pasti sehat. Ya, tapi kalau orang itu kurang bahagia, biasanya nggak sehat. Perenung aja. Ya, kita jangan sampai situ. Artinya apa? Kalau kita sehat, insya Allah nggak ada yang namanya stres, nggak ada yang namanya depresi, nggak ada yang namanya stroke, nggak ada yang namanya saraf. Ya. Tapi semuanya itu akan hilang karena kita bahagia dengan adanya kesehatan yang ada di dalam diri kita. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Namanya sama sedikit ya. Kami ya dari kantor usaha agama Denpasar Timur itu mengundang dari bapak-bapak. Kalau bisa itu suami istri ya, harinya besok kan sudah di-share sama Pak Ketua itu ya di grup itu ya. Sama sekretaris sudah di-share siapa yang ada waktu yang besok itu lengkar mulai jam 9 datang ke kantor KUA. Nanti di sana itu ada pelatihan apa gitu, bimbingan keluarga sakinah kalau nggak salah itu ya. Itu sampai jam 12, insya Allah juga ada seminar, ada makan kalau ada. Ya kalau sana untuk transport ya mudah-mudahan juga ada. Gitu ya. Orang partisipasinya untuk MT Al-Hidayah Topati ya. Nah, itu selama ini belum ada yang ikut hadir. Monggo yang ada waktu. Walaupun istrinya nggak ikut nggak apa-apa karena di Jawa itu ya. Ya. Kalau tak datang sendiri ya. Yang kerja ya monggo kerja, yang ada waktu monggo besok bisa hadir, bilang sama Pak Ketuanya, insya Allah Pak Ketua saya besok akan mewakili dari Majelis Taklim Al-Hidayah Topati. Kalau bisa yang rumah tangga usia muda ya. Nah itu ya minimal 10 tahun ya. Kalau lebih dikit juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak ada ya itu yang lebihnya ya. Pokoknya Al-Hidayah Topati itu kita tunjukkan ya, kita tunjukkan bahwa jamaahnya itu ya aktif di dalam kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh jamaah kita sendiri maupun oleh kantor urusan agama. Karena KUA itu, kantor urusan agama, KUA kita ini itu adalah milik kita. Siapa lagi yang memiliki? Yaitu memang atas nama pemerintah, tapi kita pun juga harus sebagai umat, sebagai warga muslim ya kita ikutlah andil di dalam untuk meramaikan dan sekaligus menjaga kegiatan yang ada di kantor
urusan agama. Jadi perwakilan siapa itu kita harus Pak Yarto sama Pak Yon. Ya, itu boleh. Itu yang melanggar waktunya. Itu daripada tidur siang. Ya. Itu. Dari pada tidur datang aja, nanti siapa laporkan. Ya, ada besok harus registrasi, ngisi ini dari mana, hasilkan utusan mana, utusan Majelis Taklim Al-Hidayah Kopati, yang itu ya. Itu. Ya, jadi kita kelihatan karena yang dari Majelis Taklim yang lain itu sudah setiap hari Sabtu itu datang. Ini tinggal Kopati yang belum ada yang datang. Saya pada jamaah ya untuk bisa mewakili. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.